Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz, sekali lagi ahlan wa sahlan, selamat datang di pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 SMP IT Bunaya Pekanbaru. Masih bersama dengan Ustadz Arif yang mengajar PAI pada tahun ini. Oke, anak-anak Ustadz, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat walafiat di kelas 8 ini. Pada kelas 8 ini bab pertama tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Indikator pencapaian pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang kedua menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta nabi dan rasul yang menerimanya. Perbedaan kitab dan suhuf. Anak-anak Ustadz, Allah menurunkan kitab dan suhuf. Kitab menurut bahasa adalah tulisan, sedangkan menurut istilah adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umatnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Suhuf adalah menurut bahasa adalah lembaran, sedangkan menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan atau yang disampaikan kepada rasul dan nabi yang masih dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah dan tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada umatnya. Jadi inilah anak-anak Ustadz perbedaan kitab dan suhuf. Jadi kalau kitab adalah wajib dia disampaikan kepada umatnya. Kalau suhuf adalah tidak wajib diajarkan kepada umatnya. Dan suhuf ini adalah hanya berupa lembaran-lembaran. Kalau kitab ini berupa wahyu, langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kita beriman kepada kitab. Jadi kitab ini adalah salah satu dari 6 rukun iman yang harus kita imani. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasul serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Inilah anak-anak Ustadz, salah satu Allah menurunkan ayat Al-Quran tentang kita harus mengimani kitab-kitab Allah. Selanjutnya hadis yang Rasulullah sampaikan kepada kita tentang keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Wa akhbirni anil iman. Kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Nabi SAW menjawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa sarrihi. Engkau beriman kepada Allah yang pertama, yang kedua adalah iman kepada malaikat, dan yang ketiga iman kepada kitab-kitab, dan yang keempat iman kepada hari akhir, dan yang kelima kepada Rasul, dan yang keenam adalah iman kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun iman yang harus kita imani anak-anak Ustadz. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, iman itu ada rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari akhir, dan terakhir adalah beriman kepada takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Anak-anak Ustadz, ayat dan hadis di atas menjelaskan tentang salah satu rukun iman, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi Allah menurunkan kitab melalui para nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 4
yakni yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini adalah diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada tahun 10 sebelum Masehi di daerah Israel. Kitab Zabur berisikan tentang doa dan munajat ajaran tauhid yang tertuang dalam surat Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa qad faddalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'dhi wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi di atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Yang kedua adalah Allah menurunkan kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, yakni abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat berisikan 10 hukum. Yang pertama adalah mengesahkan Allah. Yang kedua adalah perintah menghormati orang tua. Yang ketiga adalah perintah menyucikan hari Sabtu. Yang keempat adalah perintah menyembah larangan berhala. Yang kelima adalah larangan menyembah Allah dan dengan percuma. Yang keenam adalah larangan membunuh. Yang ketujuh adalah larangan berzina. Yang kedelapan adalah larangan mencuri. Yang kesembilan adalah larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh adalah larangan merebut istri orang lain. Anak-anak Ustadz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kitab Taurat adalah surat Al-Maidah ayat 44. Silahkan anak-anak Ustadz dibaca dan diresapi. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi di daerah Israel dan Mesir. Berisikan tentang ajaran tauhid, membenarkan dan memberlakukan kitab Taurat dan Zabur. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 46. Allah berfirman, wa qafaina ala Ibrahima wa Isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul injili fihi hudaw wa nura wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedangkan di dalamnya petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir inilah yang sampai sekarang kepada kita, yakni adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW pada awal abad ke-7 Masehi di Mekah dan di Madinah. Kisah turunnya Al-Quran terdapat dalam surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'ana ya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkan bagian dari bagian yang lain. Jadi anak-anak Ustadz, inilah dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran yang pertama adalah tentang akidah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tentang keimanan. Yang ketiga adalah tentang akhlak manusia. Yang ketiga adalah tentang syariat hukum yang mengatur hidup manusia. Yang kelima adalah tentang muamalat, hukum yang mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat. Yang keenam adalah ajaran yang berkenaan dengan janji dan ancaman. Yang ketujuh adalah hal-hal yang berhubungan dengan sejarah umat manusia pada masa lampau. Nama-nama lain dari Al-Quran adalah
Al-Furqan pembeda, Alkitab adalah wahyu, Al-Huda adalah petunjuk, Al-Karim adalah bacaan, Al-Kalam adalah firman, Az-Zikri peringatan, An-Nur cahaya, As-Sifa adalah obat, Al-Bayinah adalah penjelas. Jadi anak-anak Ustadz, mari sama-sama kita tanamkan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an yang kita pegang sekarang adalah sebagian dari keimanan kita kepada kitab ini. Mari sama-sama kita membacanya, kita mempelajarinya. Itu saja mungkin anak-anak yang saya sampaikan pada pembelajaran PAI hari ini. Sekali lagi kita bertemu pada pekan selanjutnya. Kita ada ulangan harian memakai Google Form. Cukup sekian dari pembelajaran PAI kali ini. Mari kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum